من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan penuh ampunan, rahmat dan keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umat hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ustadz Haji Agus Amin Fadilah SEMM, yang kami hormati Ketua dan jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Borjo, yang kami hormati serta seluruh jamaah kajian Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dapat menghadiri kegiatan kajian Ramadan berkah 1447 Hijriah yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Borjo di Masjid Al-Mustahidin dan LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Borjo. Semoga kehadiran kita pada majelis ilmu ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah, diampuni dosa-dosa kita, dan semakin menguatkan iman serta ketakwaan kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan dan doa, yang kedua penyampaian materi kajian Ramadan bermakna, yang ketiga pengumuman, yang keempat penutup. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah, doa dan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. وبمحمد النبي ورسوله وارزقنا فهمه. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi kajian Ramadan, kepada yang kami hormati Ustadz Haji Agus Amin Fadilah SEMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo, alhamdulillah Pak Badar sehat. Bapak Ibu, saudara sekalian kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Mujtahidin yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keselamatan, rahmat dan barokahnya untuk kita semua. Amin. Di 12 Ramadan hari ini bertepatan dengan 1 Maret 2026, mari kita niatkan untuk duduk sejenak di majelis ini. Sembari kita iktikaf, mari kita eratkan tali silaturahmi kita, dan juga sedikit waktu untuk thalabul ilmi. Semoga aktivitas kita hari ini bagian dari amal salih kita
yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh panitia saya diminta untuk bersama-sama mengkaji, meneladani Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi sebelum itu barangkali banyak yang belum kenal, maka izinkan untuk sekedar ta'aruf sebentar. Saya Agus Amin Fadillah, kelahiran Kudus, tinggal di Purwodadi. Istri 1, anak 1, aktivitas terakhir ada di SD Muhammadiyah Purwodadi. Dulu saya aktif di Pemda, usia 50 saya ajukan pensiun, alhamdulillah, dan bisa fokus di banyak kegiatan yang selama ini saya tinggalkan. Mungkin itu. Kalau kemudian panitia mengundang saya untuk menyampaikan materi ini, sifatnya kita belajar bersama. Karena saya hanyalah guru ngaji, guru Iqra yang waktu itu turut ngaji di tim Tadarus AMM Yogyakarta di Kota Gede, jadi muridnya Ustadz Muhammad Jazir. Ketika beliau mengembangkan metode Iqra itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proyeknya, barangkali begitu, proyek kebaikannya tim Tadarus AMM Jogja melalui Balitbank Baca Tulis Al-Quran di Yogyakarta. Jadi mohon maaf bila kemudian nanti ada kekurangan, ada kesalahan, saya matur lebih awal. Mari kita awali dengan membaca 2 ayat untuk mengantarkan materi terkait dengan salah satu teladan kita dari 4 Khulafaur Rasyidin, nomor urut 3, yakni Utsman bin Affan. Ayat yang saya ambil adalah Surah An-Nisa ayat 69, nanti disambung dengan Surah At-Taubah ayat 100. Niatkan untuk ambil kebaikan yang Allah sediakan dari Al-Quran yang diturunkan untuk kita semua. Sebagaimana Nabi katakan, 1 hurufnya adalah 10 hasanah. Maka mari kita ambil fadilah itu, tapi lebih dari itu nanti kita akan coba ambil pelajaran dari 2 ayat yang saya pilih untuk mengantarkan materi meneladani Utsman bin Affan. Saya baca, nanti tolong ditirukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri
tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Sekali lagi, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Was-sabiquna, orang-orang yang terdahulu, al-awwaluna, lagi yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirina, dari orang-orang muhajirin yang berpindah dari Mekah ke Madinah, betul, wal ansori, dan ansor, orang-orang yang menolong muhajirin di negeri Madinah yang waktu itu namanya Yathrib, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepadanya. Wa a'adda lahum, Allah menyediakan, Allah menjanjikan untuk mereka jannatin, surga-surga, tajri tahtahal anharu, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua ingin mendapatkan kemenangan besar itu, kemenangan agung itu. Lalu siapa yang perlu kita contoh? Allah sebutkan, contohlah as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsan. Mengapa mereka kita contoh? Sudah dicap hak mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang mengikuti jalan itu dijanjikan kepada mereka jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dan Utsman bin Affan adalah bagian dari as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Saya lanjutkan. Ada sebuah hadis Nabi SAW, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira
fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Aku wasiatkan kepada kalian, kata Nabi, agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sikap dengar dan taatlah, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Barang siapa di antara kalian yang masih hidup, niscaya akan banyak melihat perselisihan. Maka hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Kata Nabi, gigitlah dengan geraham kalian. Hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru, bid'ah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini yang juga ingin saya sampaikan sebagai pengantar mengapa kita harus meneladani Utsman bin Affan, karena beliau bagian dari al-khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Lanjut, dalam sebuah hadis yang lain, Utsman adalah penduduk surga yang hidup di bumi. Masya Allah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan wa amarani bi hifdhi babil ha'id faja'a rajulun yasta'dhinu faqala i'dhal lahu wa bashirhu bil jannah fa idza Abu Bakrin thumma jaa'a akharu yasta'dhinu faqala i'dhal lahu wa bashirhu bil jannah fa idza Umar thumma jaa'a akharu yasta'dhinu fasakata hunaihatan thumma qala i'dhal lahu wa bashirhu bil jannah ala balwai satusibuhu fa idza Utsman bin Affan. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke sebuah kebun dan memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datang seorang lelaki untuk masuk. Beliau bersabda, izinkan dia masuk. Kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga. Ternyata laki-laki tersebut adalah Abu Bakar. Setelah itu datang laki-laki lain meminta diizinkan masuk. Beliau bersabda, izinkan dia masuk. Kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga. Ternyata lelaki itu adalah Umar bin Khattab. Lalu datang lagi seorang lelaki meminta diizinkan masuk. Beliau terdiam sejenak lalu bersabda, izinkan ia masuk. Kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga, disertai dengan cobaan yang menimpanya. Ternyata lelaki tersebut adalah Utsman bin Affan. Hadirin, selanjutnya saya ingin tambahkan hadis yang lain. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyiru Aba Bakrin thumma Umar bin al-Khattab thumma Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Kata Ibnu Umar, kami para sahabat pernah menilai orang terbaik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka semua. Hadis riwayat Bukhari. Dan isyarat kabar gembira bahwa Utsman itu adalah ahli surga juga disebutkan di dalam hadis yang lain. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin rafiqun fil jannati wa rafiqi fiha Utsman bin Affan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi memiliki teman karib di surga. Likulli nabiyyin rafiqun fil jannah. Kata Nabi, wa rafiqi, dan teman karibku fiha, di dalam surga itu, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ulama penerus para nabi dan para sahabat bernama Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fahuwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'dan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nuthanni ba'dahu bil faruqi wa huwa Umar bin al-Khattab fahuma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhaji'ahu fi qabrihi wa nuthallithu bidhin nuraini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu thumma bidhil fadli wattaqa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah, dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan di urutan kedua setelahnya adalah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keduanya adalah orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersebelahan kuburnya dengan Nabi, dan teman duduk di surga. Kemudian kita sebutkan yang ketiga adalah Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya adalah pemilik kemuliaan dan ketakwaan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka berempat. Siapa Imam Al-Muzani itu? Beliau adalah murid dari Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i pernah memujinya dengan mengatakan Al-Muzani adalah pembela mazhabku. Jamaah sekalian, izin untuk sedikit menyampaikan biografinya Utsman bin Affan. Kalau tadi nama itu disebut dengan sebutan Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, itu karena beliaulah orang yang menikahi dua putri Nabi. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah, khalifah yang ketiga, dan di antara
10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sosok yang dikenal karena kedermawanannya, kelembutan hatinya, serta keteguhannya di dalam menjaga agama. Utsman bin Affan itu punya nama panjang. Ini juga perlu barangkali kita biasakan untuk menghormati silsilah kita, agar kita mampu menjaga kehormatan garis keturunan kita. Kebiasaan ini sudah berjalan di negeri sana, tapi barangkali kita memang jarang ngurut kita ini anak siapa, bapak kita itu bapaknya siapa, dan seterusnya. Itu karena tidak ada yang terlahir tanpa sebab orang tuanya. Ini juga bagian dari cara kita menghormati. Utsman bin Affan itu bin Abil As bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Quraisy al-Umawi. Nah, kalau sudah seperti ini, yang pinter itu Ustadz Adi Hidayat kalau ngurut-ngurutkan seperti itu. Saya hanya membaca saja. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Utsman bin Affan itu lahir tahun ke-6 setelah tahun gajah. Kita tahu tahun gajah itu tahun lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman menikah dengan beberapa wanita. Kalau di jumlah ada 8. Itu, tapi jangan bayangkan ini terus 8 dirangkap sepisan gitu, tidak. Tapi seluruhnya seperti itu. Nanti siapa saja ada di materi berikutnya. Jadi beliau menjabat sebagai khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar, itu selama 12 tahun. Hingga akhirnya terbunuh syahid pada tahun 35 Hijriah. Utsman bin Affan memiliki keluarga besar. Ia beristrikan 8 orang wanita. Barangkali ini yang jarang di keluarga Muhammadiyah. Jumlah wanitanya banyak, tapi lelakinya tidak berani lebih dari 1 istri, termasuk saya, itu karena nggak mampu. Itu semuanya dinikahi setelah masuk Islam. Tentu saja tidak dinikahi sekaligus, ada yang meninggal dunia atau dicerai. Berikut beberapa nama istri beliau, berikut anak dari istri itu. Yang pertama adalah Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ini putri dari Nabi SAW. Keduanya adalah putri Rasulullah. Awalnya Utsman menikahi Ruqayyah dan tidak dikaruniai anak. Setelah Ruqayyah wafat, Utsman menikahi Ummu Kulthum dan melahirkan anak bernama Abdullah. Ia wafat di waktu kecil. Karena menikahi 2 putri Nabi itulah Utsman dijuluki Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya. Lalu yang ketiga adalah Fakhitah bin Ghazwan. Ia adalah saudara sekandung dari Utbah bin Ghazwan. Siapa Utbah bin Ghazwan itu? Seorang panglima yang menaklukkan Ubullah di masa Umar dan mendirikan kota Basrah. Dari pernikahan ini, Utsman dikaruniai putra bernama Abdullah al-Asghar. Nama Al-Asghar ini melekat di Ustadz di MBS sana, putra Pak Darus. Ya, hari ini kayaknya juga ngisi pengajian Ahad pagi di MBS Pituro. Yang berikutnya yang keempat adalah Ummu Amr binti Jundab. Dari pernikahan dengan Ummu Amr ini, Utsman bin Affan dikaruniai putra dan putri, yaitu Amr, Khalid, Aban, Umar, dan Maryam.
Amr bin Uthman sempat menikah dengan Ramlah bintu Muawiyah bin Abu Sufyan. Sedangkan Abban, seorang imam ahli fikih yang pernah menjadi gubernur Madinah di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Berikutnya adalah Fatimah binti Al-Walid. Ia adalah Fatimah binti Al-Walid bin Abdus Syam dari kabilah Bani Makhzumi. Dari pernikahannya lahirlah Al-Walid, Sa'id dan Ummu Sa'ad. Al-Walid pernah menjabat gubernur Khurasan di masa Muawiyah bin Abu Sufyan sekitar tahun 56 Hijriah. Selanjutnya adalah Ummu Banin binti Uyainah. Ia adalah Ummu Banin bin Uyainah bin Hisn dari kabilah Al-Fazari. Dari istrinya ini Uthman dikaruniai satu orang anak, yaitu Abdul Malik. Ia meninggal di masa kanak-kanak. Selanjutnya Ramlah bin Syaibah. Dialah Ramlah binti Syaibah bin Rabi'ah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Dari istri yang ini Uthman dikaruniai anak Aisyah, adalah Aisyah, Ummu Abban dan Ummu Amar. Ramlah adalah putri dari Syaibah bin Rabi'ah yang tewas pada perang Badar di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Nailah bintu Al-Farafisha. Ia ini istri yang menyaksikan Uthman bin Affan tewas, ya, dibunuh oleh, ya bahasanya gimana ya, para demonstran gitu ya, orang yang menentang Uthman. Dari pernikahannya lahirlah anak bernama Maryam. Selain itu Uthman juga punya anak bernama Ummu Banin dari seorang budak wanitanya. Jadi jumlah putra dan putri Uthman kalau dijumlah semua itu ada 16 anak. Betapa kemudian tadi kita lihat bahwa sebagian dari anak-anaknya Uthman bin Affan menjadi pemimpin dan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Ini juga bisa menjadi teladan kita bahwa anggota keluarga kita harus jadi duta Islam yang mampu menjadi contoh bagi yang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau boleh sedikit menyinggung soal fisik. Meskipun ini tidak bisa kita contoh karena memang itu paket yang diberikan oleh Allah pada pribadinya Uthman bin Affan. Maka saya ambil ini dari biografi Uthman bin Affan, terjemah dari buku yang disusun oleh Prof. Salabi. Jadi digambarkan tubuh Uthman bin Affan ini tidak pendek dan juga tidak tinggi, berkulit lembut, berbadan padat, berrahang besar dengan jenggot lebat, berpaha besar, berdada lebar, berambut lebat dan berjenggot pirang. Kisi-kisi fisik ini nggak perlu kemudian dikirim ke AI, yuk digambar ke Uthman bin Affan seperti apa ya, kalau kemudian diterjemahkan dengan teknologi sekarang nggak perlu. Karena kita nggak perlu contoh fisiknya, tapi bagaimana kemudian kepribadiannya itulah yang perlu kita ambil sebagai teladan untuk kita. Az-Zuhri berkata, Uthman adalah laki-laki berbadan sedang, berambut bagus, berwajah tampan, kepala bagian depannya botak dan berkaki kokoh. Uthman itu berhidung besar, mancung dan lancip, berkaki besar, kedua hastanya panjang dan ia menutupinya dengan baju. Berambut ikal, bergigi depan bagus, rambutnya keribu menutupi kedua telinganya dan berwajah tampan. Menurut pendapat yang rajih dia berkulit putih, akan tetapi ada yang mengatakan bahwa dia berkulit sawo matang. Intinya good looking. Itu. Good looking. Nah, artinya juga kita apapun maka tampillah sebaik mungkin menghargai pemberian Allah pada diri kita. Itu.
Lalu beberapa keutamaan Utsman bin Affan yang bisa kita ambil sebagai teladan. Beliau dijuluki tadi Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Karena apa? Menikahi dua putri Rasulullah SAW secara bergantian, yakni Ruqayyah binti Muhammad dan Ummu Kulthum binti Muhammad. Oke, ini tentu satu keistimewaan yang tidak diperoleh oleh orang lain. Kalau sampai Rasulullah memasrahkan anaknya untuk diperistri, berarti orangnya pilihan. Maka laki-laki di sini silakan memantaskan diri yang belum nikah itu. Perempuannya juga begitu, memantaskan diri sehingga bisa bersanding dengan orang-orang yang baik. Itu, bersanding dengan orang-orang baik. Tugas kita kan itu. Bahwa semua sudah berjodoh, tugasnya adalah memantaskan diri. Ora usah ditawak-tawake dengan penampilan yang bergaya-gaya, itu enggak usah. Memantaskan diri dengan akhlak yang baik, maka akan datang jodoh pada waktunya. Yang kedua, dermawan luar biasa. Utsman dikenal karena kedermawanannya yang luar biasa. Di antara jasanya adalah membangun sumur rumah dan mewakafkannya untuk kaum muslimin, yang mana sebelum Nabi bersabda, barang siapa menggali sumur rumah maka baginya surga. Man hafara bi'ra rumata falahul jannah, kata Nabi di hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang menggali, membeli untuk wakaf sumur rumah, maka baginya surga. Itu dilakukan oleh Utsman. Bahkan beliau itu menyumbang 300 unta beserta perlengkapannya serta uang 100 dinar untuk apa? Untuk perang Tabuk. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang akan membahayakan Utsman setelah hari ini, karena betul-betul sok glogok gitu ya. Semua yang dimiliki oleh Utsman disumbangkan untuk perjuangan Islam. Maka Nabi katakan, ma dharra Utsmana ma amila ba'dal yaum, kata Nabi. Apa yang dilakukan Utsman setelah hari ini, menyumbangkan 300 unta berikut perlengkapannya, uang 1000 dinar untuk perang Tabuk waktu itu, sampai Nabi katakan itu. Apa yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak ada yang membayarkannya. Sehingga dosanya diampuni dan pantas menjadi ahli surga. Itu. Dan sebelum itu beliau SAW bersabda, siapa yang membantu mempersiapkan Jaisul Usrah, tentara di perang Tabuk, maka baginya surga. Dan Utsman lakukan itu. Jadi beliau itu ada peluang kebaikan, maka Utsman mesti ngacung gitu. Orang dadak gini-gini, enggak, tapi langsung dia ngacung gitu. Jadi kalau ada upaya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, apa yang bisa kita contoh dari Utsman? Maka jangan orang lain dulu. Kalau bisa saya. Gitu. Ada dalam golongan orang-orang yang berlomba dalam kebaikan itu. Ini tentu pribadi yang hebat, keren gitu ya. Dan kita bisa mencontoh sesuai kemampuan kita, sesuai kemampuan kita. Jangan kemudian men liyane sik lah gitu. Engko nek ora ana nembe aku, atau sebaliknya. Wis men wong liyane wae lah, aku rasah, jangan seperti itu. Tapi jadilah sebagaimana Utsman. Duwene apa, itu yang kemudian disumbangkan. Sekali lagi tentu sesuai kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga, pemalu dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda,
orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam agama adalah Umar. Dan yang paling pemalu adalah Utsman. Nabi SAW mengatakan tentang Utsman, ala astahi mir rajulin tastahi minhul malaikah. Apakah aku tidak malu pada seseorang yang para malaikat saja malu kepadanya? Masya Allah, malaikat saja malu kepada Utsman. Berarti ini pribadi yang luar biasa, pribadi yang istimewa. Malaikat pun malu kepadanya. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berbaring di rumahnya dengan paha tersingkap. Kemudian Abu Bakar meminta izin untuk masuk, maka beliau mengizinkannya dalam keadaan seperti itu. Lalu mereka berbincang. Kemudian Umar meminta izin dan beliau mengizinkannya dalam keadaan seperti itu. Lalu mereka berbincang. Kemudian Utsman meminta izin, maka Rasulullah SAW pun duduk dan merapikan pakaiannya. Kemudian Utsman masuk dan mereka berbincang. Setelah Utsman keluar, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, Abu Bakar masuk, tetapi engkau tidak begitu memperhatikan, tidak merapikan pakaian. Kemudian Umar masuk dan engkau juga tidak begitu memperhatikan. Namun ketika Utsman masuk, engkau duduk dan merapikan pakaianmu. Rasulullah SAW menjawab, tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang malaikat pun merasa malu kepadanya. Masya Allah. Nah, selanjutnya kesabarannya Utsman menghadapi fitnah juga Masya Allah. Utsman itu syahid dalam keadaan sabar dan tidak ingin menumpahkan darah sesama muslim meskipun dikepung oleh pemberontak. Jadi ketika beliau dibunuh, beliau itu sedang membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai Utsman, Allah akan memakaikan baju kehormatan dan jika orang-orang memintamu untuk melepasnya, jangan lepaskan. Nanti sedikit ada beberapa video yang bisa kalau waktunya cukup saya tayangkan untuk menguatkan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Lalu yang ke-6 ada jasanya Utsman bin Affan yang kita bisa rasakan, bisa kita peroleh manfaatnya hingga hari ini, yakni menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, maka sebutannya adalah mushaf Utsmani. Di masa kekhalifahannya Utsman itu mengampulkan umat Islam pada satu mushaf Al-Quran agar terhindar dari perpecahan dalam bacaan Al-Quran. Nah, ini yang barangkali kita bisa tiru dari keteladanan Utsman bin Affan yang menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau anna qulubana tahurat ma syabi'at min kalami rabbina wa inni la'akrahu ayyatiya alayya yaumul la anzuru fil mushaf." Kalau seandainya hati kita suci, kata Utsman, hati itu tidak akan kenyang dari kalam Rabb kita. Dan sesungguhnya aku tidak suka jika berlalu suatu hari aku sama sekali tidak memandang, tidak membaca mushaf. Itu. Kalau kita kan agak beda ya. WA-ne di sawang terus, Qur'ane yo nek kober. Gitu. Beda dengan Utsman bin Affan. Aku tidak suka, kata beliau, jika berlalu suatu hari aku sama sekali tidak memandang mushaf.
Nah tentu Masya Allah, Subhanallah, sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sudah dijamin oleh Nabi akan masuk surga, itu ternyata kegemarannya adalah membaca Al-Quran, melihat mushaf setiap hari. Jika sehari saja tidak memandang mushaf, terasa ada yang kurang. Begitulah orang yang menjadi teladan dalam keimanannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebenarnya hafal Al-Quran, tapi kalau ada kesempatan untuk membaca mushaf, beliau lebih senang tilawah Al-Quran dengan memandang mushaf itu. Membaca Al-Quran dengan membaca mushaf berarti semakin banyak indera yang dilibatkan. Itu alasan beliau. Maka As-Sa'ib bin Yazid mengatakan anna Utsmana qara al-Qur'ana lailatan fi raka'atin lam yusalli ghairaha. Ini mungkin kita enggak mampu seperti itu, tapi itulah yang dilakukan oleh Utsman, saking nikmatnya membaca Quran di dalam salat. Sesungguhnya Utsman membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu malam pada satu rakaat salat witir. Subhanallah. Ia tidak melakukan sholat yang lain. Sinten sing kuat niki teng masjid mriki. Tapi itulah saking nikmatnya membaca Al-Quran, nggak terasa. Masya Allah. Mriki mawon teng Purwodadi terawih rada nyedeki setengah 9 mon do protes jamaah. Ngaten. Kok dangu nggih Pak, delalah imame nggih remen nika le mas ayat-ayat Al-Qur'an. Ngaten. Bagaimana Utsman bisa jadi teladan kita? Nah, ini jamnya betul ya? Betul ya? Berarti sampai jam berapa kita? Jam 7 ya? Oke, masih 15 menit. Oke, saya sedikit sampaikan kiprahnya atau karyanya Utsman ketika menjadi khalifah. Jadi beliau menjadi khalifah kalau mengikuti tahun Masehi itu di tahun 644 sampai 656. Merupakan periode penting dalam sejarah peradaban Islam. Beliau khalifah ketiga yang memiliki peran sentral dalam ekspansi wilayah, stabilitas ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan serta kebudayaan. Sebagaimana kita tahu bahwa setelah Khalifah Umar bin Khattab mengembangkan dakwahnya ke beberapa negeri baru, Utsman juga melakukan hal yang sama. Armenia, Azerbaijan, dan pulau-pulau di Mediterania termasuk Sipru itu adalah upayanya Utsman ketika memimpin Islam. Jadi bukan hanya masalah penguasaan geografis saja yang ingin dapatkan, tetapi bagaimana kemudian mereka betul-betul tunduk ke dalam Islam. Dan sebagaimana kita tahu, Masya Allah, kebijakan-kebijakan untuk mendukung kesejahteraan sosial dilakukan oleh Utsman. Selain tadi penulisan Al-Quran menjadi satu mushaf yang menjadi pedoman bersama, kita tahu bagaimana optimalisasi Baitul Mal itu dilakukan di masa Utsman bin Affan. Dan pengelolaan sumur rumah tadi itu luar biasa hasilnya. Ketika Utsman terbunuh, maka nanti bisa dibuka ayat yang kebetulan kena darah tetesan karena tangan Utsman itu ditebas,
itu kebetulan ada di surah Al-Baqarah ayat 137. Sebentar. Ini. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini coba saya setel ini, semoga bisa. Disinilah makam sahabat Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang terletak di pemakaman Baqi, kota Madinah. Ya, saya hanya sepil pendek saja. Bagaimana kemudian kita tahu makam presiden hanya seperti itu. Beda dengan makam-makam di sekitar kita. Ya. Nah, itu beda dengan makam-makam di sekitar kita. Ya tentu yang kita contoh yang seperti itu, karena memang tidak boleh membangun kuburan bermegah-megah. Itu. Oke, lalu saya putarkan ini. Setelah Nabi Muhammad wafat, Al-Quran hanya berada di dada-dada kaum muslimin. Ada juga yang ditulis di pelepah-pelepah daun kurma, batu putih yang tipis dan halus, dan lain-lain. Keadaan tersebut membuat kaum muslimin membaca Al-Quran dengan dialek yang berbeda. Mungkin tidak setiap muslim mengetahui bahwa Al-Quran yang banyak dibaca saat ini, dulunya berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang berserakan. Namun, akhirnya lembaran ayat berserakan tersebut dikumpulkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian disebut dengan Mushaf Utsmani. Istilah Mushaf Utsmani sudah tidak asing lagi di telinga umat Islam. Istilah mushaf dibentuk dari kata sahifah, yaitu bentuk jamak dari kata sahahif, suhuf. Menurut Al-Jauhari dalam kitab Asy-Syihafi Al-Lughuh, sahifah berarti Alkitab. Secara bahasa, sahifah bisa diartikan sebagai lembaran-lembaran tulisan. Kata suhuf dinyatakan 8 kali di 8 ayat Al-Quran, yaitu ada di dalam surah Taha ayat 133, surah An-Najm ayat 36, surah Al-Mudassir ayat 52, surah Abasa ayat 13, surah At-Taubah Di Madinah, ada sebuah sumur yang usianya lebih dari 1400 tahun. Sumur ini bukan sembarang sumur. Ia menjadi saksi kemurahan hati sahabat mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namanya, Sumur Bir. Hijrah ke Madinah, mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Hanya satu sumur yang jernih dan layak minum. Sumur milik seorang Yahudi bernama Roma. Namun, air dari sumur itu dijual mahal. Lalu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membeli sumur Roma dan menjadikannya untuk kaum muslimin, maka baginya surga. Tanpa ragu, Utsman bin Affan pun membelinya dengan harga sangat mahal. Kemudian diwakafkan untuk umat Islam. Hingga hari ini sumur Bir Roma masih mengalirkan air, dan yang lebih menakjubkan, wakaf Utsman bin Affan itu masih hidup hingga kini. Dari hasil air dan tanahnya dibentuk wakaf resmi atas nama Utsman, dan dana itu bahkan digunakan untuk membangun hotel dan aset di Madinah. Keuntungannya terus mengalir sebagai amal jariyah hingga akhir zaman. Satu tindakan kebaikan, satu sumur yang dibeli karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, menjadi amal abadi yang tak pernah kering. Itulah
sumur Bir Roma, warisan keikhlasan dari Utsman bin Affan, sang pemilik surga. Yang menonton video ini segera dibuka. Oke. Suci menjalankan. Sudah, itu orangnya sudah tidak ada, tapi bekas amalnya ada sampai hari ini. Masya Allah. Bagaimana dengan kita? Tentu monggo kita ambil keteladanan dari seorang Utsman bin Affan. Video terakhir. Anda kalau nanti umrah atau haji ke Madinah, saya doakan yang belum berangkat insya Allah berangkat ya. Tidak cukup dengan amin, nabung ya. Nanti ke Madinah itu ada hotel. Hotel yang namanya Waqaf Utsman bin Affan. Punya hotel setelah 15 abad orang yang nggak ada. Investasinya cuma beli sumur plus beberapa kebun. Diwakafkan karena dulu dimonopoli Yahudi. Sekarang oleh pemerintah Saudi dialihfungsikan jadi hotel. Hasilnya disimpan di tabungan atas nama Utsman bin Affan. Disedekahkan untuk umat Islam seluruh dunia. Orang yang nggak ada punya tabungan di Bank Saudi. Ini orangnya ada belum tentu punya tabungan. Gimana bisa begitu? Kebangetan nggak tuh? Kebangetan. Oke. Banyak pesan penting yang bisa kita ambil dari seorang Utsman bin Affan. Tapi yang utama, setiap kita ini kan dititipi dua kekuatan yang Allah berikan. Satu kekuatan diri, nafs, dan kekuatan mal. Itu. Siapa yang bisa gunakan dua-duanya untuk berjuang di jalan Allah, maka a'zamu darajatan indallah. Kedudukannya mesti akan lebih tinggi, lebih agung di sisi Allah. Dan itu dibuktikan oleh Utsman bin Affan. Apakah hal ini hanya bisa dicontoh waktu itu saja? Enggak. Waktu itu saja enggak. Maka apa yang dipraktekkan oleh Ustadz Jazir dengan wakaf produktif adalah mencontoh Utsman bin Affan. Membangun hotel di Kariwurang, membuat badan usaha milik masjid untuk mensejahterakan umat. Orangnya sudah sedo, tapi asar dari kehidupannya itu mengalir sampai dengan hari ini. Nah, para pendahulu kita sudah melakukan itu. Sekarang giliran kita, termasuk meneladani Utsman bin Affan sesuai kemampuan yang Allah berikan. Kalau diri harus hadir, mangkat. Kalau harta harus hadir, bayar. Itu. Nah, tentu sekali lagi mastata'tum, sesuai kemampuan. Kalau bisa optimal, mengapa tidak? Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Biasanya ada tanya jawab? Ada? Masya Allah. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, berarti PR. Karena ini kita tadi niatnya belajar bersama. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena perebutan khalifah atau apa? Yang kedua agak pendek sedikit, siapa yang membunuh Umar? Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ini guru saya kok malah bertanya. Nah, itu. Kira bingung saya lain jawab. Iya, ngeten Pak, Bu. Jadi
kebenaran itu selalu bermusuhan dengan para pembencinya. Itu. Begitu juga ketika Rasulullah dan khalifah terdahulu dari Utsman. Itu. Jadi orang-orang munafik itu betul-betul berseberangan dengan jalan dakwahnya kaum mukminin itu. Maka dalam bahasa sekarang mungkin lebih mudah disebut dengan pemberontak terhadap kepemimpinan Utsman ini yang menegakkan Islam dengan sungguh-sungguh itu, ya membenci. Kalau ditanya siapa, Abdullah bin Saba. Itu. Nek jenenge ya mesti wonge dhewe, harusnya kan begitu. Tapi ternyata menggunting dalam lipatan, ya karena sebetulnya ada niat lain yang semestinya tidak perlu. Maka ya sudah, ini bagian dari sejarah yang kita mesti bisa memilih mau jadi yang benar apa jadi yang bengkok, begitu. Dan sudah jelas kalau kita kufur kepada taghut dan yu'min billah, maka kita harus mengambil sikap faqadistamsaka bil arwatil wuthqa lang fisama laha. Kan begitu. Harus ya berpegang teguh. Wis pokoke kaya pesane Gusti Allah piyambak. Takwa sebenar-benarnya dan jangan sampai mati illa wa antum muslimun. Meskipun cara bertahan dengan Islam yang sesungguhnya itu pahit. Itu, meskipun pahit. Tapi kita adalah orang-orang yang merindukan surga. Kalau caranya memang harus begitu, caranya harus berkorban diri dan berkorban harta, mengapa tidak? Maka kita mencontoh para pendahulu kita, semoga diberi kekuatan Allah ke sana. Ada yang lain? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah disampaikan Pak, itu tadi kaitannya dengan Utsman bin Affan yang sangat dermawan. Terus lagi Abu Bakar As-Siddiq juga menyumbangkan semua hartanya, Utsman separuh, terus Abdurrahman bin Auf sekian persen dari hartanya. Sementara saya pernah mendengar Pak, untuk infak wakaf itu maksimal 1/3 dari harta. Dari hal itu bagaimana kita menyikapinya Pak? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua terukur dari iman yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar itu mengapa bisa bersikap seperti itu? Ya karena As-Siddiq itu. Juk sapa sing ngopeni anak putune Abu Bakar kok kabeh dinehke ke Islam? Jawabannya kan jelas. Allah. Itu. Maka dia enggak ragu-ragu. Ora kelakon Gusti Allah sing ngersake kok Gusti Allah sing nyengsarake. Kalau kita tolong Allah, maka surah Muhammad katakan intan surullah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Mencetok bila kita menolong agama Allah, totalitasnya seperti Abu Bakar 100%, yang surkum iman yakinnya Abu Bakar tulen 100%. Sok glogok gitu. Nah, bahwa kemudian makin kesini makin berkurang, maka kemudian ada ketentuan tadi maksimal 1/3 itu sebetulnya terukur. Tapi kembali lagi bahwa iman yakin nggak boleh dibatasi. Iman yakin nggak boleh dibatasi. Dan itu nafsi-nafsi. Apa yang dilakukan Abu Bakar mau dicontoh, berarti imannya seperti Abu Bakar.
Apa yang dilakukan oleh Umar dan Utsman mau dicontoh, balik imannya seperti itu. Bukankah iman itu kita kelola sendiri? Sehingga apabila kemudian takaran tadi dilewati karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan saja, wong sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya. Wis dinai persentase saja sih ngenyang kok. Betul nggak? Itu. Wah, aku senggolek dhewe kok dikon infak sedekah tur gede banget gitu. Bukankah hanya 2,5% ya kalau bicara secara umum atas harta kita? Kuwi wae ngenyang kok. Sementara tetangga kita yang agama lain berapa Pak? Wah, ini malah dong ngerti, saya malah ra ngerti, berarti iya. Itu. Jadi potensi kita untuk menolong saudara kita itu banyak sebetulnya. Tapi sekali lagi, kembali kepada iman yakin itu sehingga belum optimal. Tadi saya ulang, bila ingin melebihi takaran yang tadi, sekali lagi yang memanggil adalah imannya, yang memanggil adalah yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu kalau sudah dijanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu nek wong kaya ngono wis ora kuwatir, la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Angger Gusti Allah isih ana, aku yakin Gusti Allah nguripi. Sapa sing iso nglawan wong kaya ngoten niku? Iman enggak bisa dibatasi meskipun takaran tadi memang secara fikih ada. Saya kira demikian, sudah jam 7:05, tidak bijaksana bila dilanjut. Kita akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Haji Agus Amin Fadilah SEMM atas ilmu yang telah disampaikan, semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Kami sampaikan infak kajian Ramadan 1447 Hijriah pada hari Ahad 12 Ramadan bertepatan dengan 1 Maret sebesar 378.500 rupiah. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran atas infak Bapak Ibu jamaah sekalian. Demikian rangkaian acara kajian Ramadan bermakna pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul masjid bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.